Hai Kak Desi, lagi baca Alkitab ya? Hai Kak Subuh, Iya. lagi baca Alkitab, mau siap-siap nih. Bentar lagi kan mau mulai ibadah, jadi siapkan Alkitab dulu. Oh iya, oke deh. Kayaknya adik-adik di rumah juga sudah siap ya. Iya. Tapi kita sapa adik-adik dulu ya. Boleh. Oke. Hai adik-adik. adik-adik, sudah mulai ibadah ya. Oke. Adik-adik, ibadah hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari adik-adik, kita dengan sikap berdoa, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami menjaga kami sepanjang hari. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tahu tidak, Tuhan Yesus itu senang loh melihat kita semua itu saling menyayangi. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, dan sayang sama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus juga sayang sama kita semua. Nah, adik-adik tahu tidak lagu ini? Kita tebak-tebak ya. Boleh tebak-tebak. Na 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 na. Adik-adik ada yang tahu tidak lagunya? Coba, kayaknya adik-adik bisa ketebak kali ya. Iya benar adik-adik. Lagunya Yesus sayang semua. Nah, kakak-kakak mau kasih adik-adik bintang ya. Adik-adik tangkap ya. Waduh, hebat adik-adik. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Sambil peraga ya adik-adik. Sayang papa, sayang mama, sayang
kita udah tebak satu lagu. Iya, udah Sekarang Kak Subi juga ada satu lagu lagi. Apa itu, Kak? Itu tentang ada hujan deras. Kemudian ada satu keluarga masuk dalam bahtera. Nah, kemudian nadanya seperti ini. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Tahu enggak lagunya? Adik-adik juga coba tebak. Lagunya Coba. itu Sama-sama adik-adik sebut ya. 1, 2, 3. Bapak Nuh. Iya, pinter, kasih adik-adik hati. Kita nyanyi yuk. Bapak Nuh ya. Oke. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Satu kali lagi ya. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Iya. Nah, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu tentang Bapak Nuh. Hari ini kita dengar cerita tentang Bapak Nuh. Nah, kita persiapkan hati kita ya. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, kita berdoa untuk mendengar, persiapkan hati kita untuk mendengar cerita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tolong kami Tolong kami untuk mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Selamat dengar cerita firman Tuhan. Cici ini Alah. kagetin Jak. Asik sekali. Cici datang aja nggak tahu. Wah, main perahu. Cantik bener perahu. Cantik kan? Ini nih, Dedek nih punya impian, Ce. Kalau Dedek udah besar, Dedek pengen bangun kapal yang besar banget. Biar bisa jadi rumah kita. Nanti Cece, Papa, Mama ikut tinggal sama Dedek ya di kapalnya ya. Impian punya kapal. Oh. Boleh. Oh. Tapi harus rajin-rajin belajar. Oh iya, harus Baru ya. bisa. Oh, Walaupun sekarang lagi belajar secara online. online. Kamu tahu nggak? Ada loh yang bangun kapal di atas gunung yang tinggi sekali. Bangun kapal kok di atas Iya. gunung, Ce? Biasa tuh Oh. orang bangun kapal itu di tepi sungai, di tepi pantai. Ada kejadian yang sangat luar biasa.
Hah, apa itu, Ce? Nah, itu diceritakan di dalam Alkitab. Ada Ce. satu bapak diperintahkan buat kapal yang sangat besar sekali. Oh iya, Kak. Di atas gunung. Di atas gunung. Dia taat. Iya, dia kerjakan. Oh. Dia buat kapal besar itu. Iya, Kak. Cici ceritakan lah kalau gitu. Yuk, sekarang kita nonton yuk. Nonton, Kak? Iya, nonton aja. Langsung nonton, gak usah cerita ya. Yuk. Pada zaman dulu, semua manusia jahat. Bumi penuh kejahatan dan Tuhan tidak suka kejahatan. Kita punya panen banyak, Cek. Ntar bisa, Cek. Cek, ntar potongin ini, Cek. Nanti kita potong. Bikinin manisan, Cek. Manis sekali ya, Cek. Pisangnya. Manis pisangnya. Aku boleh makan pisang duluan, Cek, nanti, Cek. Boleh ya. Boleh. Kita kursi ya semuanya. Nanti kita lanjut ya. Jangan. Jangan diambil. Bisa ini. Balikin enggak? Balikin enggak? Ayo, balikin. Balikin. Buat kita baru deh. Kita makan. Makasih ya, Cek. Pulang ya. Firman Tuhan mencatat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah dunia yang jahat, ada bapak Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hanya Nuh dan keluarganya sendiri yang hidup benar. Bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Maka Allah berkata kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Harus gambar dulu. untuk apakah bahtera itu? Untuk menyelamatkan mereka yang percaya dan hidup benar. Istriku, anakku, menantuku, sini semua. Ayo cepat. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Papa dapat pesan yang sangat penting. Apa itu? Kita disuruh membuat bahtera. Bahtera? Apa itu bahtera, Pak? Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat huruf ini. Dalam bahasa Mandarin, bahtera disebut fang zhou. Nah, dalam huruf ini ada persegi panjang dan juga ada perahu. Jadi, perahu yang berbentuk persegi panjang disebut bahtera. Ada juga nih, chuan. Nah, dalam huruf Mandarin, chuan ini juga diartikan sebagai perahu. Dalam kata ini ada perahu, lalu ada 8 dan ada mulut. Jadi, dalam satu perahu ada 8 orang.
Ini loh Batra, kapal yang sangat besar. Ini nanti akan dipakai buat menampung kita dan juga hewan-hewan nanti. Karena Tuhan mau menghukum bumi. Menghukum bumi. Tuhan mau menenggelamkan semua manusia yang ada di bumi. Menenggelamkan? Apa itu menenggelamkan? Nah, dalam huruf Mandarin, tenggelam itu disebut yen. Nah, dalam huruf yen ada kata air dan juga perangkap. Dalam huruf perangkap ada kata semua dan sama-sama. Jadi, semua sama-sama terperangkap dalam air. Itu namanya tenggelam. Yen. Ayo cepat-cepat. Kalian ambil perlengkapan. Kita bikin Bahtera nih. Kalian ambil makanan supaya kita bisa ada persediaan makanan. Ayo cepat. Di sini saudaraku. Nuh giat membangun Bahtera dengan anak laki-lakinya. Lalu tetangga Nuh datang untuk mengolok dan mengejek mereka. Wah. Ini sedang ngapain kalian? Kenapa bikin Bahtera sebesar ini di atas gunung? Ini Pak Tua juga ini yang bilang saya akan binasa. Wah, sudah gila Pak Tua ini. Keterlaluan sekali itu, Pak. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita tetap kerja saja. Ayo kerja lagi. Tetapi Nuh tetap taat kepada perintah Tuhan untuk menyelesaikan Bahtera itu. Dan pada akhirnya Bahtera itu selesai dibangun. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam Bahtera bersama dengan binatang-binatang. Istriku, ayo masuk. Jangan lupa binatangnya. Sepasang sudah ya? Sudah. Oke, ayo masuk. Hati-hati. Hati-hati. Udah semua? Oke, ayo anak-anakku masuk. Masuk. Sudah semua? Sudah hitung dulu. Sudah ya. 7. Iya. Nah, ini 8. Sudah ya, udah. Lalu Tuhan menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh. Dan hujan lebat mulai turun. Dan air perlahan-lahan semakin tinggi memenuhi bumi. Hati-hati. Gimana ya? Hati-hati semuanya. Wah, sangat mengkhawatirkan sekali. Wah, mulai deras. Wah. Aduh. Hati-hati. Pak, ini gimana, Pak? Nuh dan keluarganya terombang-ambing di dalam Bahtera. Tahan semuanya, tetap pegangan. Sampai kapan nih, Pak? Kita tunggu saja. Tetap pegangan, hati-hati semuanya. Aduh. Semuanya bertahan. Hati-hati. Wah, airnya mulai naik semuanya. Iya, airnya mulai naik. Wah. Air semakin tinggi dan mereka semakin terombang-ambing di dalam Bahtera. Semuanya bertahan. Hati-hati. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Air begitu tinggi menutupi semua gunung tinggi di dunia. Dan semua yang di luar Bahtera mati tenggelam. Sudah tidak ada daratan lagi.
sepertinya juga sudah mulai reda. Hujannya udah mulai reda. Iya, hujannya sudah mulai reda. Ombaknya juga sudah mulai reda. Iya. Berapa lama akan seperti ini, Papa? Kita tidak tahu. Harus tetap menunggu. Duh, semuanya masih air. Iya, hanya ada air sekarang. Mana-mana air. Semoga cadangan makanan untuk semua binatang cukup, Bapak. Iya. Jangan ya. Harus cukup. Allah mengingat Nuh dan keluarganya serta segala binatang yang ada di dalam Batra itu. Maka Allah menghembuskan angin sehingga air mulai surut. Wah, sudah 150 hari. Angin sudah berhembus dan air sudah mulai turun. Iya ya. Iya. Tapi kita belum boleh turun ya. Iya, kita belum bisa turun untuk sekarang ini. Oh. Aduh. Aduh, sepertinya kita menabrak sesuatu. Iya, kita sudah kandas. Maka terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Oh, kita kan sudah kandas. Apa kita sudah boleh turun? Jangan turun dulu. Lebih baik kita menunggu dulu. Lebih baik kita coba keluarkan burung gagak. Biar dia bisa mengecek apakah bumi ini sudah kering atau belum. Ide yang bagus, Pak. Iya. Mana burungnya? Burung. Aduh. Kok burungnya bolak-balik terus? Burungnya kembali. Berarti kita masih belum bisa turun. Mari kita tunggu seminggu lagi. Oke, Pak. Baik, Pak. Setelah 7 hari, Nuh melepaskan burung merpati. Pak, ini udah 7 hari lagi loh, Pak. Oh, benar. Coba sekarang kita keluarkan burung merpatinya. Atau kita bisa mendapat kabar baik. Burung. Jangan balik ya. Semoga ada hasil. Terbang ya. Tapi kok dia balik lagi? Dia bawa apa itu? Wah, Burungnya kembali. Wah, ada sesuatu yang dibawanya. Apa itu? Wah, ada zaitun segar. Wah. Berarti airnya sudah mulai surut. Puji Tuhan. Tapi kita tetap tunggu seminggu lagi. Seminggu lagi. Tetap tunggu seminggu lagi. Baik. 7 hari kemudian, Nuh kembali melepaskan burung merpati. Nah, kita coba nih keluarkan burung merpatinya. Semoga dia tidak kembali lagi. Iya. Burungnya terbangnya jauh Iya. banget. Jauh Sudah sekali. jauh. Wah, burungnya nggak kembali. Sudah nggak kembali ya? Wah, ini pertanda yang baik. Berarti air udah mulai surut dong ya? Betul. Betul. Iya, ini sudah masuk bulan yang pertama. Wah, umurku sudah 601 tahun. Puji Tuhan. Tapi lebih baik kita menunggu lagi. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Kalau kita lihat sudah mulai surut, baru kita bisa turun. Oke. 1 bulan kemudian, Pak, sepertinya ini udah bulan kedua. Apa udah boleh turun? Coba cek dulu ya, Ya, cek ya. Wah. Iya. Gimana, Pak? Sudah kering. Kita sudah bisa turun lagi. Kita sudah bisa turun. Puji Tuhan. maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Wah, sekarang kita sudah bisa keluar. Sudah boleh ya? Iya, sudah boleh. Ayo kita keluar. Ayo, Pak. Aduh. Silakan. Aduh, hati-hati. Ya, silakan. Silakan saudara-saudaraku. Aduh, pegangin ya.
Mama. Ya, sehingga kita bisa bercocok tanam lagi. Kita bisa hidup lagi dengan baik. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, Aku tak akan menutup bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari Bahtera itu, segala binatang di bumi. Sejak ini, tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Inilah tanda perjanjian, yaitu pelangi yang kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan mereka melihat pelangi di atas langit. Dalam huruf Mandarin, pelangi itu disebut ni. Nah, dalam huruf ini ada kata hujan sama bagian akhir. Jadi bagian akhir dari hujan adalah pelangi. Ni. Nah, udah selesai. Iya, udah selesai. Udah tahu kan ceritanya? Udah. Luar biasa kan? Iya, luar biasa ya Tuhan ya. Coba kamu ceritakan apa yang kamu nonton tadi. Sedikit saja. Sedikit ya. Ya. Kalau salah nanti Cece bantuin lagi ya. Sip. Tadi ceritanya ada Bapak Nuh. Keluarga Bapak Nuh itu ada 8 orang. Siapa aja? Ada Bapak Nuh. Bapak Nuh. Istrinya. 3 anak. 3 anak? 3 menantu. 3 menantu. 8 kan? Iya. Betul. Terus itu Bapak Nuh diperintahkan Tuhan untuk bangun Bahtera yang besar sekali. Ini kecil. Tadi baterainya besar sekali biar keluarga Bapak Nuh masuk. Tapi binatang-binatang juga ikut masuk kan, Cek? Oh iya, sepasang masuk kan? Iya. Habis itu setelah mereka semua udah masuk ke dalam Bahtera, Tuhan turunkan hujan lebat sekali. Jadinya air bah. Berapa hari? Tuhan turunkan hujan 40 hari 40 malam. Wah, lama sekali. Iya. Kita di sini turun hujan 1 hari aja. Udah banjir kan? Iya, udah banjir di jalan-jalan. Apalagi 40 hari. 40 Jadi malam. setelah itu jadi air bah. Wah, airnya jadi tinggi, banjir tinggi sekali. Jadi buat semua orang yang di luar Bahtera mati. Iya, karena ya. Habis itu setelah selesai hujannya udah enggak turun lagi. Nah, pas Tuhan sudah perintahkan Bapak Nuh dan keluarganya keluar, Tuhan kasih 1 tanda perjanjian, yaitu pelangi. Iya, pelangi yang cantik. Di atas langit. Atas langit. Betul enggak, Ceh? Yeay. Betul. Tapi, Ceh, kok Tuhan kejam ya, Ceh, turunkan air bah? Sebenarnya ya, Dek, Tuhan tuh tidak kejam loh. Tuhan tidak kejam. Tuhan itu adil. Oh, Tuhan adil. Tuhan itu adil. Karena harus tahu. Tahu. Upah dosa dalam maut. Kan waktu itu Tuhan sudah kasih mereka kesempatan. Tapi manusia itu tidak mau bertobat.
Bapak Nu kan ada suruh mereka bertobat. Waktu sedang buat Bahtera tuh. Kan buat Bahteranya enggak 1 hari. Iya. Tapi mereka tidak mau bertobat. Iya, mereka malah ngejek-ngejek Bapak Nu ya. Pilih enggak mau taat ya. Iya, mereka pilih tidak mau taat. Karena mereka tidak mau taat, buat Tuhan sangat sedih. Tuhan sedih. Menyesal. Iya. Tapi Tuhan kita sangat penuh kasih. Tuhan penuh kasih. Iya, walaupun dia sedih menyesal, dia ada satu tujuan. Satu tujuan. Apa itu, Cek? Rencana yang sangat baik untuk manusia. Apa itu? Yaitu menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia. Iya. Dulu Bapak Nu diselamatkan pakai Bahtera. Iya, dan keluarganya. Sekarang kita diselamatkan melalui salib Tuhan Yesus. Oh, iya. Kita disalibkan, kita diselamatkan hanya melalui salib Tuhan Yesus. Iya, betul. Tuhan itu sangat sayang sekali sama kita. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita bisa selamat ya. Selamat. Tuhan Yesus pengorbanannya di kayu salib adalah yang paling sempurna dan satu kali saja. Satu kali aja. Tapi untuk selamanya. Pengorbanan Tuhan Yesus satu kali, tapi untuk selamanya. Iya. Karena Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang paling sempurna. Paling sempurna. Iya. Bapak Nu dan keluarga karena taat, maka diselamatkan melalui Bahtera. Tapi sekarang kita diselamatkan melalui salib Tuhan Yesus. Nah, Bapak Nu sudah taat, selamat. Dedek sudah taat belum seperti Bapak Nu? Sebenarnya Dedek kadang-kadang masih tidak mau dengar-dengaran apa kata mama papa sih, Ce. Iya, memang. Tapi sekarang janji ya. Janji deh. Nah, mulai belajar taat. Ya, belajar taat. Taat sama papa mama. Sama papa mama. Kok disuruh belajar sungguh-sungguh. Iya, harus. Karena kan Dedek mau bangun kapal besar. Betul, walaupun online. Terus setiap minggu harus setia beribadah pada Tuhan. Setiap beribadah. Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Iya, hati sungguh-sungguh dan sukacita kan? Iya, walaupun masih online. Terus tiap hari harus rajin berdoa. Rajin berdoa. Iya. Taat membaca Alkitab. Iya. Kan Dedek sudah mulai bisa baca. Iya, bisa. Sudah mulai bisa baca, harus rajin baca Alkitab. Oke, karena kamu sudah mulai belajar dan berjanji. Janji. Mau taat. Sekarang karena kamu udah mulai bisa baca kan? Yuk kita baca Alkitab. Baca. Tapi jangan baca dulu. Cece yang baca. Kamu dengar ya? Oke. Dedek pasang telinga. Pasang telinga. Jadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cece. Ya? Panjang, Dedek susah ingat. Oke, kita singkat ya. Boleh. Ikut ya? Oke. Ya? Oke, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih Allah besar. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya hidup kekal.
hidup kekal. Nah, sekali lagi ya. Ya, oke. Kasih Allah besar. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya hidup kekal. Yeay. Good. Nah, sekarang kamu kan sudah janjikan mau taat. Yuk kita berdoa minta tolong sama Tuhan supaya bantu kita menjadi orang yang taat. Ikuti ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, tentang Bapak Nuh, yang taat. Ajari kami untuk taat kepada Tuhan, supaya membuat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan hari ini kasih tahu kita kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua. Walaupun kita ini adalah manusia yang berdosa dan membuat Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Nah, karena hidup kita sudah ditebus, maka Yesus hidup di dalam hati kita. Dan kita akan setia memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kakak mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Yes. Sambil peraga ya adik-adik. Adik-adik, uang persembahannya simpan dulu ya, simpan di dalam tas atau di celengan. Nanti kalau sudah mulai ibadah di gedung gereja, adik-adik bawa dan kasih kakak-kakak sekolah minggunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ada buletin. Nah, di dalam buletin itu ada aktivitas. Adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya ya. Oke, nah kita akan tutup ibadah kita. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik berlutut, kita akan mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.